Shalom, teman-teman keluarga besar Eva Ministry. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Anda malam ini. Ya, dan terima kasih untuk teman saya, Pak David, juga Ibu Lydia di sini ada nih di Zoom ini untuk bisa mengundang saya untuk bisa sharing malam ini. Nah, teman-teman, kita juga baru saja kita baru saja melewati satu liburan yang cukup panjang, ya. Liburan Lebaran kemarin, kurang lebih saya hitung 11-12 hari gitu ya. Saya berharap Anda semua bisa melewati liburan tersebut penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Gitu. Kenapa saya bicara begitu, teman-teman semuanya? Bagi sebagian dari kita, kalau kita bicara liburan tuh itu sesuatu yang kita nanti-nantikan, betul? Ya, kalau Anda bekerja sebagai seorang profesional, waktu libur itu, wah ini kesempatan untuk kita bisa long weekend, bisa kita berlibur dengan keluarga. Jadi memang bagi sebagian kita, liburan ada sesuatu yang kita nanti-nantikan. Tapi bagi sebagian kita, terutama yang pengusaha, itu liburan kadang-kadang menjadi nightmare. Ya, menjadi nightmare gitu. Kenapa? Karena selama liburan kan usahanya tutup. Pegawai diliburkan kan gitu kan. Waktu usaha tutup berarti kan revenue-nya nol, ya omsetnya nol, kemudian produktivitas di pabrik juga nol. Jadi buat mereka tuh sebenarnya jadi nightmare. Dan teman-teman saya pengusaha itu banyak yang komplain sekali karena pemerintah yang sekarang ini kan sangat sangat lenient sekali terhadap libur bersama, cuti bersama dan lain-lain. Jadi memang satu sisi ada yang senang, satu sisi ada yang kurang happy ya karena mengganggu bisnisnya dia. Dan liburan yang agak panjang juga ini baru saya ngalamin kemarin waktu kita lagi makan siang dengan keluarga, terus anak saya tuh cerita, "Papi, besok bulan Juni anak-anak libur." Gitu. Kebetulan cucu saya yang kedua masih di kindergarten, dan itu katanya dia liburnya hampir 2 bulan. Yang dikomplain bukan liburnya, tapi yang dikomplain, aku nih bayar uang sekolah per 3 bulan, Pi. Dia dari 3 bulan, 2 bulannya libur. Ya komplain juga ibu-ibu gitu. Satu sisi senang liburan, tapi satu sisi merasa, waduh, gitu kita bayar uang sekolah tapi liburnya panjang banget gitu. Jadi bayar you pay for nothing kan gitu istilah. Jadi kembali lagi memang uh, buat kita semua teman-teman ya, apapun yang terjadi, apapun yang berdampak terhadap hidup kita sebagai orang percaya, kita syukuri aja ya gitu ya. Maksudnya ada libur panjang kita syukuri ya. Ya kalau memang pengusahanya harus istilahnya berpuasa dulu selama 2 minggu, nggak ada usaha nggak ada omset, ya juga syukuri aja semuanya. Jadi teman-teman, waktu Pak David menelpon saya kurang lebih 2,5 minggu yang lalu ya Pak David ya, minta saya sharing gitu. Ya udah saya bilang oke gitu kan ya. Kemudian memang oke itu kan harus dilanjutkan dengan persiapan. Gitu. Jadi persiapan, dan memang saya memang ada satu kata yang muncul pada saat itu, yaitu mengenai karakter, Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu Pak David juga sempat telepon saya, bagaimana persiapannya. Saya bilang saya masih berjuang nih untuk beresin materi yang harus saya sampaikan hari Senin gitu. Itu minggu lalu kurang lebih hari Rabu atau hari Kamis lah waktu Pak David telepon. Nah, jadi kembali lagi memang tema yang saya akan bawakan malam ini adalah mengenai karakter. Belum kita mulai, yuk sekali lagi saya ajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau malam ini kami semua diizinkan untuk berkumpul di ruangan Zoom ini untuk kami bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan fellowship malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Bagi yang mau mendengar, biarlah Tuhan bukakan telinga hati kami, sehingga kami bisa mendengar dengan baik, belajar dengan baik. Dan Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Izinkan hamba menyampaikannya dengan wisdom daripada-Mu Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu, sehingga apapun yang Engkau taruhkan di hati hamba-Mu bisa tersampaikan dengan baik. Izinkan hamba-Mu juga berbicara dengan bahasa yang gampang dimengerti Tuhan malam ini. Terima kasih sekali lagi, berkati setiap kami yang ada di ruangan Zoom ini, dan kami siap menerima dan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai kata karakter, ya, yang tadi saya katakan karakter ini muncul ya, di dalam pikiran saya, hati saya itu sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Munculnya pun tiba-tiba. Jadi gini ceritanya, satu hari itu saya bersama dengan teman-teman
sekompleks saya, kita biasanya memang ada tiap pagi itu ada jalan pagi, olahraga pagi. Nah, jadi kita sembari jalan biasanya kita ngobrol kiri kanan gitu, dan kebetulan memang para tetangga saya itu kebanyakan pengusaha gitu ya. Jadi memang yang dibicarakan ya sekitar bisnis, sekitar ekonomi dan kejadian-kejadian politik yang sering kita bicarakan bersama-sama gitu. Nah, pada pagi itu waktu kita lagi berjalan sama-sama, tahu-tahu ada satu topik yang muncul dalam pembicaraan. Topik mengenai korupsi tambang timah yang masih viral hari ini. Ya, kalau baca berita pasti Anda tahu semuanya. Karena korupsi tambang timah ini konon dihitung oleh para ahli eh, diperkirakan merugikan negara sebanyak 270 triliun. Ya, walaupun cerita kiri kanan, artikel kiri kanan mengatakan itu semua adalah perhitungan, bukan satu kerugian real yang dialami pemerintah saat ini. Jadi waktu kita berbicara seperti itu, gitu ya, salah satu teman saya, teman yang lagi jalan pada saat itu, nyeletuk. Dia bilang begini, wah, kalau mau menjadi kaya, menjadi pengusaha kaya, katanya gitu, kita harus jadi pengusaha yang cunning. Cunning itu bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia pengusaha yang licik. Itu reaksi dia terhadap apa yang terjadi dengan kasus korupsi tambang timah ini. Nah, pada saat itu memang tidak ada satu orang pun yang memberikan tanggapan atau bereaksi terhadap statementnya dia, gitu. Dan akhirnya memang olahraga pagi itu memang berjalan seperti biasa dan kami selesai bubaran. Saya pun secara pribadi sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Oh, mau jadi kaya, mau jadi pengusaha kaya, kita harus licik, dia bilang kan gitu ya, licik gitu. Tapi saya juga tidak sempat menyampaikan ketidaksepakatan saya kepada orang tersebut karena memang pembicaraan kita tuh bergulir terus. Jadi beralih pada topik yang lain lagi, topik yang lain lagi. Nah, jadi kembali lagi memang itu yang terjadi. Hari itu tidak ada rasa apa-apa, saya pulang ke rumah, tapi seperti pada David kita waktu besok paginya saya lagi duduk, saya lagi mempersiapkan devotion yang harus saya bikin pada David, ternyata saya di flashback kembali dengan kejadian kemarinnya gitu, dan kemudian muncul kata karakter ini. Nah, singkat cerita memang saya akhirnya bisa menulis satu devotion singkat mengenai karakter. Tapi pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan gitu ya, karena waktu muncul gitu saya bilang, Tuhan, what is it about character loh gitu loh, apa sih mengenai tentang karakter ini ya. Saya tidak menjawab jawaban, tapi memang akhirnya tetap saya menulis mengenai karakter dengan versinya saya gitu, karena biasanya memang waktu saya menulis devotion itu kadang-kadang diingatkan dengan kejadian-kejadian sehari-hari ya. Misalnya satu hari itu juga pernah, misalnya saya baru keluar jalan pagi gitu, teman-teman semuanya, tahu-tahu nggak lama gerimis. Nah, waktu lagi gerimis ada ibu-ibu lari, yang jalan pagi juga ibu-ibu lari, terus dia bilang, ah saya mau ambil payung pak, hujan pak, gitu. Dia bilang mau ambil payung hujan. Terus saya juga bingung dalam hati nih, waduh, jadi saya terusin saya punya jalan pagi atau gimana gitu kan ya. Maksudnya saya pulang ke rumah juga ngambil payung seperti ibu tadi atau gimana gitu. Tapi pada saat itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ingin jalan pagi ini selesai. Biasa saya jalan pagi itu 5 kilo, ya 5 sampai 6 kilo gitu. Saya bilang kalau Tuhan izinkan, biar izinkan saya untuk bisa jalan pagi, selesaikan ini 5 kilo ini, dan kalau bisa Tuhan bantu ya, jangan jangan diizinkan untuk hujan gitu kan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setelah saya berdoa nggak lama, hujan rintik-rintiknya itu berhenti. Berhenti. Nah, terus akhirnya waktu itu saya waktu lagi siapkan devotion, saya diingatkan Tuhan mengenai cerita itu juga, bahwa at the end of the day begini, ada orang kalau ada masalah, lari untuk mendapatkan sesuatu yang seperti tadi ibu tadi, cari kayu, gitu ya. Tapi kemarin yang saya lakukan, waktu ada hujan, itu saya berdoa sama Tuhan. Karena kan, aduh, saya pulang, saya udah pakai baju olahraga, gitu kan, udah agak keringetan dikit, masa pulang, gitu. Jadi, Tuhan mengingatkan saya gini, if anything happen to you, run to God. Larilah ke Tuhan. Jangan lari cari yang lain. Ibu tadi cari yang lain gitu kan, saya nyarinya Tuhan. Ya, jadi memang banyak kejadian sehari-hari yang bisa saya ambil dalam morning devotion. Jadi intinya pada saat itu memang yang muncul dalam benak saya, Tuhan kayak mengingatkan saya mengenai karakter. Ya. Nah, karakter dalam bahasa Inggris yang sangat sederhana mungkin bisa dijelaskan seperti ini.
tertulis, bisa slide-nya mungkin ada, dituliskan seperti ini, the character is the sum of qualities ya that make you who you are, from values, thoughts, words, and action. Ya, karakter adalah kumpulan daripada kualitas yang menjadikan kamu sebagai seseorang. Ya, dari nilai-nilai yang kita anut, dari pemikiran yang kita anut, dari kata-kata yang kita bisa ucapkan, bahkan dari hal yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mengenai satu definisi mengenai karakter tadi. Nah, kemudian ada juga yang menjelaskan karakter seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin slide yang berikutnya. Dikatakan demikian bahwa karakter itu is defined, dijelaskan bahwa is about your habit, kebiasaan, motif ya, motif kita, thought, principle ya, kita punya prinsip-prinsip, kemudian ethical standard ya, core belief, conduct that relate to morality, particularly at it concern about integrity. Jadi karakter itu ya kebiasaan-kebiasaan kita, motif kita, pikiran kita, prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup, ethical standard atau standar daripada etik kita ya, apa yang kita percaya, core belief, sama apa yang kita lakukan yang biasanya terkait sama morality, moral, dan juga memang terkait juga dengan integrity. Ini adalah satu definisi yang lain. Jadi mungkin di dalam bahasa Indonesia yang sangat-sangat sederhana, bisa saya jelaskan bahwa karakter adalah kualitas mental dan kualitas moral yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seorang individu. Ya, bisa setuju dengan itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi dapat kita katakan ya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita merupakan cerminan dari karakter kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. It is about how we live our lives, ya. Kemudian how we make decision, kemudian how we say things, apa yang kita ucapkan, how we think, apa yang kita pikirkan, how we do things, apa yang kita lakukan, bahkan juga how we treat others. Itu adalah bicara mengenai karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan waktu saya mendapatkan kata karakter tadi, saya kan sempat bertanya what is it mengenai about karakter gitu kepada Tuhan. Pagi itu memang saya tidak mendapatkan satu jawaban yang konkret. Ya, Tuhan tidak memberikan jawaban yang konkret, tapi memang saya percaya kalau Tuhan sudah mengingatkan, pasti sesuatu yang penting buat kita. Tentunya buat saya itu mungkin Tuhan mengingatkan bahwa hati-hati mengenai karakter. Ya, jadi malam ini juga waktu saya sharingkan kata karakter ini kepada saudara semuanya di Reform Ministry, saya pikir ini ada sesuatu juga yang penting bagi Bapak Ibu saudara semua di ruangan Zoom. Nah, saudara, hari-hari ini ya kita hidup di dalam dunia di mana banyak sekali orang-orang melakukan berbagai langkah untuk yang kita sebut pencitraan. Ini kata-kata yang sempat yang kita umumnya kita baca ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pencitraan melalui berbagai media hanya untuk membangun citra diri ya, citra diri yang dia inginkan agar yang bersangkutan dikenal dengan image atau atribut tertentu yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Ya. Itu hari-hari yang kita lalui semuanya. Kita juga tahu, saya nggak usah sebutkan siapa, di dalam politik juga, wah banyaklah yang bicara mengenai pencitraan. Jadi untuk hal mengenai pencitraan diri ini, jelaskan di dunia politik kita sudah sempat kita lihat, gitu. Kemudian di dunia bisnis juga ada, di dunia entertainment juga ada, ya. Kemudian selegram juga melakukan itu, bahkan orang-orang biasa pun bisa membangun yang namanya pencitraan diri. Gitu. Walaupun apa yang diciptakan itu tidak real, Bapak Ibu semua ya, masih sesuatu yang dia ingin gambarkan tapi bukan yang sebenarnya. Nah, kemudian juga mungkin Bapak Ibu juga sama seperti saya sempat membaca satu artikel ya, bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk menyewakan barang-barang mewah. Ya, mulai dari jam tangan mahal, tas, pakaian, dan lain-lain. Ya, itu disewakan kepada orang-orang yang ingin berpenampilan seolah-olah kaya. Ya, ini sesuatu yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Gitu. Kemudian juga saya pernah baca satu postingan di mana di Instagram itu orang-orang yang disebut crazy rich, ya crazy rich kita tahu
tinggal berfoto dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, dengan berbagai barang mewah yang ditampilkan di Instagram, tapi ternyata sebagian dari mereka itu sebenarnya mereka menyewa barang-barang itu. Menyewa rumah, menyewa mobil hanya untuk bisa membuat mereka berpenampilan seperti mereka seolah-olah crazy rich. Jadi tidak semuanya benar. Jadi kembali lagi bahwa memang ini banyak terjadi hari-hari ini. Ya, kemudian juga hal-hal lain terjadi juga, kita lihat kan banyak juga orang dengan mudah itu menjelek-jelekan orang, ya, memfitnah orang dan bahkan dilakukan secara terbuka. Ya, kita baru saja melalui pemilu kemarin dan saya rasa kita semua tahu di dalam pemilu setiap kontestan yang ikut punya tim buzzer, betul? Ya, tim buzzer ini kan dibuat untuk berbuat macam-macam, membangun citra diri, tapi at the same time juga menyerang lawannya itu dengan menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan lawannya, menceritakan hal yang tidak baik terhadap lawan daripada politik mereka. Jadi itu juga yang terjadi hari-hari ini. Dan juga hari-hari ini yang kita lihat juga kasus penipuan juga begitu banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ambil contoh misalnya ada yang masih ingat mengenai cerita robot trading. Ya. Robot trading itu terjadi mungkin 3-4 tahun yang lalu sampai sekarang dan itu banyak sekali yang sudah ditangkap pelaku-pelakunya karena robot trading itu ada sebenarnya penipuan atau ponzi bisnis ya, di mana itu akhirnya tuh orang terpancing untuk melakukan investasi atau trading di tempat dia, tapi sebenarnya dia menggunakan uang yang disetorkan oleh nasabahnya itu untuk membayar nasabah sebelumnya. Ya. Dan celakanya lagi robot trading ini bukan hanya beredar di luar gereja, di dalam gereja pun terjadi. Bapak Ibu sekalian ingat ya itu ya. Saya masih banyak cerita dari teman-teman ada seorang WL gitu dengan seorang pekerja full time di gereja, seorang WL ya, dengan income terbatas tapi tergiur ditawarkan oleh temannya orang gereja juga, akhirnya ikut-ikutan mereka semuanya dan semuanya mereka kena tipu dan istilahnya mereka buntung semua. Jadi kembali lagi, we like it or not, ya kita suka atau tidak suka Bapak Ibu sekalian bahwa memang di zaman ini banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat menyesatkan. Bapak Ibu mungkin masih ingat mengenai apa yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, mungkin bisa tayangkan juga slide by slide-nya. Ya, slide di sini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu ditulis sedemikian rupa, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Ya, di dalam Amplified Bible dijelaskan masa sukar itu sebagai dangerous time dan juga sebagai a time with a great stress dan juga trouble. Nah, kemudian di sini di dalam firman ini dituliskan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, artinya banyak dari kita itu yang sangat-sangat self focus ya, everything is about me not about others gitu ya, itu yang terjadi dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri ya. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka juga akan berontak terhadap orang tua, artinya mereka tidak mau menghargai norma-norma yang ada gitu ya, dan tidak tahu berterima kasih. Dan juga mereka tidak memperdulikan agama. Tidak mau mengasihi, slide berikutnya, ya tidak mau mengasihi, kemudian juga dikatakan di sini suka menjelek-jelekan orang, ya atau menggosipkan orang. Dan by the way, Bapak Ibu tahu nggak? Acara TV itu kalau bicara mengenai gosip, ratingnya selalu bagus, gitu. Ya, saya juga belajar itu karena memang tempat saya bekerja sebelumnya itu juga punya TV. Jadi kalau tiap kali bikin acara yang ada namanya acara gosip itu ratingnya selalu lebih baik daripada acara-acara lain. Jadi memang lucunya ini bahwa kita tahu yang ditayangkan gosip tapi kita masih mau mendengar, masih mau menonton kan gitu kan Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya bahwa memang yang dikatakan di sini memang mereka suka menjelekkan orang lain gitu ya. Kemudian tidak dapat mengekang diri, ya kalau kita lihat di situ. Apa sih kalau tidak dapat mengekang diri? Saya pikir Bapak Ibu pernah ngalami ketemu teman itu yang orangnya itu pemarah, orangnya kasar, orangnya kalau kita lagi bicara suka nyamber. Ya, tahu-tahu kita samber aja gitu ya maksudnya. Nah, itu orang-orang yang memang tidak bisa mengekang diri. Orang-orang yang garang, orang-orang yang tidak suka dengan tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang,
ya, kemudian berlagak tahu, suka berkhianat, berlagak tahu, kemudian juga dibilang apa, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang penting sini ada secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya atau kebenarannya. Dan kita tahu tadi kasus Ponzi pun terjadi di gereja gitu ya. Jadi yang dikatakan di sini adalah bahwa kalau ketemu orang-orang ini ya ujungnya dikatakan jauhilah mereka itu. Jangan dekat-dekat sama mereka, jangan bergaul sama mereka Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah dibicarakan yang dibicarakan di apa di 2 Timotius 3 ini eh, related dengan karakter nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau saya mengatakan yes, ini sangat related dengan karakter. Oke. Nah, semuanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lagi, ini sudah dinubuatkan apa yang ditulis ini adalah sesuatu yang ditulis sudah dari ribuan tahun yang lalu. Ya, Paulus menulis surat Timotius ini pada tahun 64 sampai 65 AD. Jadi ribuan tahun yang lalu sudah dituliskan bahwa ada satu titik nanti ya manusia akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu yang kita tahu. Tapi Bapak Ibu dan saya juga tahu bahwa hari-hari ini masih banyak orang-orang yang dikenal karena perbuatan-perbuatannya bukan pencitraannya. Ya, masih banyak kok orang-orang baik, orang-orang yang melakukan baik. Gitu. Jadi enggak semua orang seperti yang disilakan, tapi banyak sekali bahwa kita lihat bahwa memang orang-orang itu masuk di dalam satu tren yang sangat menyesatkan sekali. Jadi pertanyaan saya adalah gini, apakah karakter itu penting bagi saudara dan saya? Ya. Oke. Jawabannya saya yakin, ya kita semua yakin di ruangan ini bahwa jawabannya ya pasti karakter itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, kalau enggak Tuhan nggak pernah mau mengingatkan kita mengenai itu semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah karakter itu menggambarkan sebenarnya siapa kita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, karakter menggambarkan siapa kita sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, karakter itu adalah menggambarkan siapa yang ingin kita gambarkan melalui diri kita. Ya, saya ulang ya, karakter itu kan menggambarkan siapa kita sebenarnya, tapi yang lebih penting lagi adalah karakter kita itu menggambarkan siapa yang ingin kita gambarkan dalam diri kita. Ya. Uh, saya rasa ini nggak terlalu jauh. Kita balik lagi pada awal muasalnya itu bahwa kita tahu semua Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Artinya bahwa kalau hari ini kita harus punya karakter, kita bisa sebenarnya menggambarkan karakter Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk ini semuanya eh, saudara dan saya pasti ingat yang disebut dalam Alkitab itu adalah kata godliness. Ya, godliness. Ya, yang artinya coba slide berikutnya, godliness adalah yang digambarkan dalam bahasa Inggrisnya adalah the quality of conforming to the law and the wishes of God. Devoutness and moral uprightness. Ya, artinya kualitas yang serupa dengan hukum and wishes of God. Wishes of God menurut saya adalah is actually God words atau kata-kata Tuhan yang berbicara mengenai satu devoutness dan juga moral uprightness. Nah, jadi dalam bahasa Indonesianya kalau kita bicara mengenai godliness itu ada 3 kata simple yang bisa saya katakan di sini, bahwa yang pertama adalah godliness adalah kesalehan. Ya, kemudian godliness adalah keilahian. Yang ketiga adalah godliness adalah ketuhanan. Ya. Atau di dalam kata-kata bisa saya jelaskan dalam bahasa saya, godliness adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebenaran dan kesalehan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tadi waktu saya katakan sebelumnya, karakter adalah kualitas mental dan moral yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Betul? Masih ingat ya? Tadi saya katakan demikian. Nah, sedangkan godliness kita berbicara adalah sesuatu yang conforming to the law and the wishes of God, which is the word of God, for moral uprightness. Saudara bisa melihat nggak hubungan antara karakter dengan godliness ini? Ya.
Jadi saya pikir kita bisa melihat bahwa memang karakter sama godliness itu nggak jauh-jauh, itu boleh bilang sangat dekat sekali semuanya. Dan ini yang dituliskan di Alkitab. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. Ya, train yourself to be godly. Ya, itu ada di 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Ya. Firman Tuhan mengkonfirm sekali lagi, be godly, ya. Be godly, be conform to the teaching and righteousness that God has already taught us for. Jadi kembali lagi bahwa memang hidup kita diarahkan untuk bisa hidup di dalam istilahnya kesalehan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak berani menyebutkan keilahian, tapi kesalehan. Ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Dan kalau ditanya why gitu kan, ditanya kenapa seperti ini, jawabannya gampang, tidak lain tidak bukan adalah karena Tuhan mau membangun hidup kita semua untuk menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan karakter yang benar. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya mau bacakan satu lagi ayat ya. Ini saya ambil dari Roma 12 ayat 2. Dikatakan di sini dalam bahasa Inggrisnya, dan saya ambil dari translation daripada Amplified Bible, dikatakan, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and custom, yeah, but be transformed and progressively change as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitude, so that you may prove for yourself that what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Nah, dalam bahasa Indonesia memang translatannya tidak begitu mendalam ya. Dikatakan kan di terjemahan baru dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tapi kalau di dalam translation bahasa dari Amplified Bible ini, saudara bisa lihat bahwa dia katakan, janganlah serupa dengan dunia, ya, karena dunia itu menawarkan sesuatu yang tidak jelas, superficial value and custom, ya, kebiasaan maupun nilai-nilai yang tidak jelas. Tapi be transformed and progressively change, ya. Berubahlah secara bertahap. Kita tidak bicara kekristenan progresif, tapi kita bicara perubahan secara progresif. Sekalian. Itu topiknya sendiri, nanti Pak David yang bahas mengenai kekristenan progresif yang lagi jadi topik hot hari-hari ini. Dikatakan progressively change as you mature spiritually. Berubahlah secara progresif, bertahap, ya, sesuai dengan pertumbuhan spiritual Anda by renewing of your mind, focusing, ya, on godly values and ethical attitude, ya. Itu yang kita tahu, ya. Sesuatu yang sangat simpel dikatakan fokus on godly values, ya, nilai-nilai keilahian atau nilai-nilai kesalehan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan bacakan lagi satu ayat, tapi saya tidak siapkan slide-nya. Ini anggap aja sebagai bonus ayat untuk kita semua. Saya akan ambil di Efesus 4 ayat 17 sampai 25, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan di sini. Dikatakan di sini bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul, ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya. Mungkin saya tegaskan di sini, kalau kita bicara kecemaran, bukan hanya kecemaran itu meliputi semua hal, ya, dari pikiran, dari kelakuan, dari perkataan dan lain-lain sebagainya.
Saya lanjut, tetapi kamu bukan demikian. Ya, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang menemui kebinasannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ayat 25 saya ambil sepotong saja di ayat 25a. Di situ dikatakan apa? Karena itu buanglah dusta. Ya. Dan kembali lagi Bapak Ibu sekalian, di sini waktu saya lihat dusta itu bukan hanya perkataan dusta yang kita mengerti, tapi menurut saya dusta itu bisa berbicara mengenai kata-kata, perbuatan, dan pikiran-pikiran. Betul, Bapak Ibu sekalian? Kedustaan itu bisa ada di dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, bahkan dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu semua. Tapi yang saya ingin highlight di sini adalah kata tadi, buanglah dusta. Buang. Buang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara buang, ya, saya ambil contoh gini dah. Kalau kita punya makanan yang sudah kita nggak makan, terus kita simpan beberapa hari, pasti kan busuk, basi ya, gitu kan. Nah, kalau makanan basi ini Anda simpan lagi 1 minggu, apa yang terjadi? Kalau makanan busuk ini kita simpan, buah yang busuk ini kita simpan 1 minggu lagi, apa yang terjadi? It's rotten kan, membusuk lebih parah lagi, bahkan itu kadang-kadang bisa mengundang makhluk-makhluk lain untuk timbul di dalam makanan busuk tersebut. Betul? Ya, seperti belatung dan lain-lain semua. Jadi kata buanglah itu penting. Jadi sesuatu yang tidak baik dikatakan di sini oleh Tuhan apa? Buanglah, buang. Jangan disimpan. Yang tidak baik itu dibuang. Makanya jadilah apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah engkau dengan apa akal budimu, yang katakan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa ayat ini sama seperti tadi yang ada di Roma 12 ayat 2 bahwa mengatakan bahwa kita harus berubah, ya. Pikiran kita harus berubah, karakter kita pun harus berubah kalau kita mengaku sebagai murid Yesus. Kalau kita mengaku sebagai kita adalah apa anak-anak Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat semuanya ini Bapak Ibu semua, ya, saya rasa pertanyaan yang saya sampaikan ini, apakah kita setuju bahwa firman Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan semuanya itu diperuntukkan untuk kita membangun diri kita menjadi manusia yang lebih baik? Apakah kita setuju itu Bapak Ibu sekalian? Oke. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah saudara dan saya setuju bahwa firman Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan semuanya diperuntukkan untuk kita membangun diri kita menjadi manusia yang berkarakter yang baik? Ada setuju, Bapak Ibu sekalian? Saya mau lihat kalau yang setuju, tolong angkat tangan dong. Nah, hanya 3 orang yang angkat tangan, yang lain nggak setuju. Oke, jadi kembali lagi bahwa saudara dan saya dididik Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter yang baik. Amin. Ya, saya ulang, saudara dan saya dididik Tuhan ya untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter yang baik. Amin. Ya. Apakah ada orang-orang percaya yang berkarakter tidak baik? Pak David bilang banyak tuh, walaupun suaranya nggak keluar, tapi saya bisa baca apa bibirnya banyak. Jadi saudara hari-hari ini banyak sekali orang-orang percaya tapi karakternya nggak baik. Tapi kalau kita belajar Alkitab, semua yang diajarkan Tuhan itu adalah kita dididik menjadi orang yang lebih baik dan kita dididik menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ini yang seru nih. Di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Ya, saya ambil dari terjemahan apa Alkitab TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia di Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan di situ, ketika aku sudah bersama dengan Bapakku nanti, kami akan mengirim roh penolong kepada kalian. Dialah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian masing-masing. Nah, setiap kita, ya Bapak Ibu sekalian, pasti sudah menerima Roh Kudus. Amin.
Setiap kita waktu mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, kita menerima Roh Kudus. Setuju Bapak Ibu sekalian? Amin. Ya. Yang artinya apa? Setiap kita harusnya bisa hidup di dalam buah-buah roh yang sudah ada. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Setiap kita harusnya bisa hidup di dalam buah-buah roh yang ada. Apa sih buah-buah roh itu? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kalau kita bicara fruit of the spirit itu adalah love, joy, peace, patience, ya, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Harusnya kan inilah semua dasar daripada bagaimana kita semua orang-orang percaya membangun karakter kita sekalian. Ya, ntar saya ini pencet dulu. Oke. Nah, dunia ya, dunia itu menjabarkan karakter yang baik sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa lihat benang merahnya. Waktu saya coba Google, apa sih yang namanya good character gitu ya. Dunia menjabarkan karakter yang baik itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kindness. Ya, mungkin ada di slide-nya. Nah, ini ya. Ini versi dunia ya, bukan versi buah-buah roh nih, teman-teman semuanya. Dikatakan kindness, humbleness, honorable, compassionate, loyal, integrity, patient, helpful, dependability, discipline, courageous, ya, creative, resilient, honest, flexible, sama conscientious. Ini adalah definisi dunia mengenai karakter yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi at the same time dunia juga menjelaskan karakter yang kurang baik atau karakter yang tidak baik. Mungkin di slide berikutnya, bisa tolong. Ya. Nah, ini adalah perincian dapat penjelasan terhadap karakter yang tidak baik nih Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat ya di sini ya. Yang pertama itu arrogance, sombongan. Kedua haughty, haughty juga tinggi hati. Ya, kemudian impatient, tidak sabar. Disrespectful, tidak menghormati. Lazy, malas. Jealous, cemburu. Argumentatif, orang yang sering berargumentasi dengan orang-orang tanpa dasar misalnya itu ya. Kemudian dishonest, tidak jujur. Greed, ya, keserakahan. Irresponsible, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Judgmental, orang-orang yang sering judgment itu menghakimi ya gitu ya. Terus kemudian dikatakan manipulatif, orang-orang yang sering memanipulasi sesuatu. Cunning, ya, rude, ya, kasar, selfish, ya, mementingkan diri sendiri. Masih ingat ya tadi ya, di zaman ini akan ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Nih penjelasannya. Kemudian agresif, childish, controlling, hostile, ignorant, know it all. Ada orang-orang yang so tahu, sama seperti yang dijelaskan tadi, ya. Orang-orang yang benar-benar so pinter, so tahu. Melodramatic, yang sangat-sangat kalau ketemu pokoknya drama lah orang-orang ini. Obsesif dan pesimistik. Ini adalah penjelasan dunia mengenai karakter yang tidak baik. Karakter yang buruk. Ini kemarin baru kejadian. Kemarin kami habis pulang gereja makan, anak-anak ikut dia, cucu-cucu saya tuh ngikut saya di mobil. Kemudian ada cucu saya yang perempuan tuh mainin remote di mobil. Jadi remote itu mati, buka, mati, nyala, mati, nyala. Terus saya bilang, Kara, don't play with that remote. Jadi kalau memang terus kamu main, nanti Grandy ambil remote-nya. Mungkin kesel. Jadi pas turun mobil, maminya datang, jemput dia digendong sama maminya, langsung nangis, Pak. Terus susternya bilang, lagi drama nih Pak, anak lagi drama gitu. Ngelapor kalau habis di ngomelin sama saya gitu kan. Itu contoh, tapi ini sesuatu yang tidak negatif ya. Tapi intinya bahwa ada orang-orang urusan kecil aja teman-teman kita dibuat drama sedemikian rupa, dibuatkan satu drama sedemikian rupa sehingga kelihatannya jadi besar. Itu yang dimaksud dengan melodramatik. Jadi kembali lagi bahwa dunia itu menjabarkan mengenai karakter baik dan karakter yang kurang baik. Nah, kalau sampai di sini, yang ingin saya tanyakan kepada saudara semua, gitu ya, kita bisa melihat satu benang merah atau keterkaitan antara buah-buah roh dan karakter. Betul Bapak Ibu sekalian? Itu sangat terkait sekali, ya. Kita semua memang dasarnya paling simpel, bangunlah karakter sesuai dengan buah-buah roh. Everything else will come, everything else will come with it, with them gitu ya. Nah, ada satu yang selalu saya pegangin.
di Matius 5 ayat 16, kembali lagi saya ambil dari terjemahan dari Bapak TSI, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya demikian, demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu di surga. Oke. Memang ini beda sama terjemahan terjemahan baru, tapi intinya saya lebih suka ambil daripada terjemahan karena dikatakan di sini lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Setiap saat. Oke. Nah, menurut saya terjemahan ini juga tidak sepenuhnya istilahnya solid gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena di sini bahasanya masih sopan. Dikatakan demikianlah hendaknya. Ya, demikianlah hendaknya ini sesuatu yang menurut saya masih agak abu-abu pengertiannya. Nah, saya lebih suka juga ngambil daripada terjemahan Good News Translation dalam bahasa Inggrisnya. Di sini dikatakan bahwa your light must shine. Your light must shine. Terangmu harus bersinar. Bukan lagi demikianlah hendaknya, tapi di sini katakan terangmu harus, must gitu. Nah, ini terjemahan yang paling saya suka. Jadi artinya apa? Waktu Tuhan Yesus mengatakan your light must shine, ya, seolah Tuhan Yesus memastikan atau mengkonfirm kembali bahwa setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau oleh buah-buah Roh Kudus, ya, untuk kita bisa dan mampu, ya, untuk kita bisa dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Melalui apa? Melalui karakter-karakter yang baik yang ada di dalam kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi your light must shine. Ya, itu satu kepastian dan itu satu konfirmasi bahwa memang Tuhan yakin kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus dan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita memiliki karakter-karakter yang baik, Bapak Ibu. Nah, ada hal yang sering saya bicarakan, mungkin ini pernah saya sebutkan juga beberapa kali di tempat ini. Saya secara pribadi meyakini gini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak akan memerintahkan kita berbuat sesuatu. Ya, Tuhan tidak akan memerintahkan kita berbuat sesuatu kalau Dia tidak melengkapi atau memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita kalau memang Dia tahu kita tuh nggak mampu. Tapi waktu Dia memerintahkan kita, Dia tahu kita mampu, Bapak Ibu sekalian. Waktu dikatakan lagi your light must shine, ya, Dia tahu kita sudah dipenuhi oleh buah-buah roh dan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kita sudah memiliki karakter-karakter yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya kasih lagi satu ayat saya bacakan di sini. Ini sesuatu yang mengkonfirm segala sesuatunya. Ini ada dari Filipi 4 ayat 8. Bisa tolong ditayangkan slide-nya, tolong. Ya. Saya ambil dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan gini, whatever is true, ya, whatever is honorable and worthy of respect. Kemudian whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and bring peace, whatever is admirable and of good repute. Is there any excellent? Is there anything worthy of praise? Dikatakan sini apa? Think continually on this thing. Pikirkan itu secara terus-menerus, ya. Artinya apa? Center of your mind on them and implant them in your heart. Terjemahan daripada Amplified Bible. Kalau kita baca lagi ini semuanya Bapak Ibu sekalian, ini nggak jauh-jauh lagi bicara mengenai karakter yang diingatkan melalui firman Tuhan pada kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kembali lagi bahwa karakter is not, jadi karakter yang baik itu bukan tentang tentang besar di luar. Reputasi orang baik atau enggak itu semuanya bisa you can paint your reputation tapi nggak real gitu ya. Yang dikatakan sini bahwa karakter yang baik itu harusnya besar di dalam. Dari dalam, Bapak Ibu sekalian. Karakter yang baik itu harus besar bertumbuh dari dalam seseorang. Yaitu kita punya pikiran, kita punya hati kita. In your heart, in your mind, Bapak Ibu sekalian. Makanya gitu kan, di Amsal 4 ayat 23 juga dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Jangan sampai kita terdistorsi atau dipolusikan dengan sesuatu yang dari luar gitu ya, untuk membentuk kita, tapi kita harus dibentuk dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Eh, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan demikian gitu ya. Mungkin slide berikutnya. The good person out of his treasure of his heart produce good. Ya. And the evil person out of his evil treasure produce evil. So for out of the abundance of the heart his mouth speaks. Ya. Artinya bahwa memang orang yang baik itu harusnya datang dari sesuatu di dalam dia. Tapi orang yang jahat juga datangnya juga dari dalam dia sendiri, Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya katakan juga bahwa menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya, hidup kita itu inside out, bukan outside in. Inside out. Dari dalam kita keluar, bukan dari luar kita masuk ke dalam. Jadi kembali lagi bahwa malam ini saya rasa kita semua belajar bahwa kita diingatkan Tuhan. Ya, hati-hati, jaga karakter kita. Karena waktu kita mencerna semua ajaran Tuhan dan membentuk karakter kita, itu yang sebenarnya yang ideal dan Tuhan inginkan terjadi terhadap diri kita masing-masing. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mencerna firman Tuhan dan tidak bisa juga merubah karakter kita menjadi karakter yang seperti Tuhan inginkan, berarti kan kita uh, menjalankan hidup dengan sia-sia. Jadi malam ini yang diingatkan Tuhan kepada saudara dan saya itu, live godly life. Hiduplah dengan kesalahan yang Tuhan ajarkan. Ya. Build and possess good character. Ya. Bangun, ya, dan milikilah karakter-karakter yang bagus, and shine through your good deed. Bersinarlah melalui apa yang kau perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya nggak berpanjang-panjang ya. Ini sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada saya ya mengenai karakter, dan memang akhirnya uh, semuanya itu sudah diajarkan di Alkitab. Kalau kita benar-benar mau belajar dan melakukan, istilahnya, if we want to obey God's word, harusnya setiap kita memiliki karakter yang baik. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharing singkat malam ini mengenai karakter. Kami percaya Tuhan mengingatkan kami semua untuk menjaga karakter kami. Bahkan membangun karakter kami dari waktu ke waktu menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Orang-orang yang bisa mencerminkan ada Allah yang hidup di dalam kami. Kami bersyukur untuk pengajaran malam ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.